kelompok 2 ingin menampilkan hasil diskusi kami mengenai sedayan kosmetik larutan, yaitu produk Viva Kosmetik Air Mawar. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Angelika Margaret dengan NIM 123500008. Saya Sinta Ramadhani dengan NIM 123500091. Saya Cindy Aryani dengan NIM 123000110. Saya Denisha Finika dengan NIM 123500019. Saya Putri Anandania dengan NIM 123500006. Saya Felina Levita dengan NIM 123500082. Saya Widi Lestari dengan NIM 123500018. Saya Rizky Julaiza dengan NIM 123500045. Saya Anistiwati dengan NIM 123500063. Saya Misyanda Ekili dengan NIM 123500084. Saya Mutiara Syukri dengan NIM 123500004. Yang pertama, kandungan pada Viva Air Mawar, yaitu ada aqua sebagai pelarut, ada etanol sebagai antimikrobial, ada metilparaben sebagai pengawet, ada rose ekstrak, ada propylene glycol sebagai humektan, ada parfum, ada PEG 40 hidrogenated, castor oil sebagai pengemulsi atau pembersih. Yang kedua, ada kandungan dari Pratista Vesmis. Yang pertama ada aqua sebagai pelarut, yang kedua ada tea tree sebagai antioksidan, yang ketiga gliserin sebagai humektan, yang keempat Camellia requisita memiliki fungsi sebagai antioksidan dan antibakteri. Yang kelima ada aloe barbadensis leaf extract sebagai zat aktif. Yang keenam ada phenoxyetanol sebagai pengawet. Yang ketujuh ada PEG 40 hydrogenated castor oil sebagai emulgator. Yang ketiga ada kandungan pada parfum Careso. Yang pertama ada alkohol denat sebagai antimikroba, antibakteri, pelarut, dan pengontrol vikositas. Yang kedua ada aqua sebagai pelarut. Ada parfum sebagai pewangi, propylene glycol sebagai humektan dan pelarut, PEG 40 sebagai humektan dan pelarut, hydrogen castron oil sebagai emulien dan pengontrol viskositas, pengemulsi, surfaktan. Terus ada phenoxyetanol sebagai pengawet, C142090 sebagai pewarna biru, dan C170200 sebagai pewarna ungu merah. Selanjutnya yaitu proses pembuatan. Untuk produk yang kita pilih yaitu Viva Air Mawar. Untuk proses pembuatannya yaitu pertama, menyiapkan ekstraksi mawar, mencampur dengan bahan pelarut seperti aqua, etanol, dan propylene glycol. Lalu menambahkan surfaktan atau PEG 40 HCO, menambahkan pengawet atau metilparaben, dan menambahkan pewangi. Selanjutnya, teknik formulasi yang digunakan yaitu ada mengekstrasi mawar dan mencampur bahan menggunakan homogenizer. Teknologi produksinya itu ada homogenisasi, yaitu proses pencampuran bahan, dan filtrasi, proses penyaringan partikel kasar. Selanjutnya, untuk uji mutu produk yaitu Viva Air Mawar. Uji stabilitas dilakukan pada Viva Air Mawar untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak mengalami perubahan bau, tekstur, dan warna selama masa penyimpanan yang diharapkan. Selanjutnya ada uji organoleptis yang melibatkan bau, tekstur, dan warna. Uji bau pada produk ini dilakukan untuk memastikan tidak munculnya bau tidak sedap pada produk, karena air mawar ini diaplikasikan pada wajah sehingga uji bau dilakukan untuk kenyamanan konsumen. Selama pengujian, bau produk harus menunjukkan aroma khas bunga mawar yang merelekskan selama digunakan oleh konsumen. Jika selama diuji terindikasi bau menyengat, maka produk tersebut juga dapat dipastikan terindikasi mikroba sehingga tidak dapat lolos uji untuk diedarkan. Uji tekstur pada produk dilakukan untuk memastikan produk tersebut memiliki tekstur ringan, cair, dan mudah diserap oleh kulit. Jika selama pengujian produk memiliki tekstur yang lengket dan kental, maka terjadi kesalahan dalam formulasi sehingga produk tersebut tidak seharusnya lolos uji tekstur dan dinyatakan sebagai produk yang tidak memiliki stabilitas baik. Selanjutnya, uji warna pada produk ini dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa produk memiliki warna transparan khas larutan. Jika warna pada produk keruh, maka formulasi produk dianggap tidak homogen sehingga tidak dapat digunakan pada kulit. Selanjutnya uji viskositas.
Uji viskositas penting untuk dilakukan karena produk air mawar yang baik harus memiliki viskositas yang hampir mirip dengan air biasa. Viskositas pada air mawar harus rendah karena ditujukan untuk agar mudah diserap. Selanjutnya ada uji pH di mana produk harus memiliki pH dengan rentang 4,5 sampai 6,5 yang sesuai dengan pH wajah manusia. Karena produk ini bertujuan untuk menyeimbangkan pH kulit, melembabkan dan menyergakan kulit. Jika pH produk melewati standar pH, dikhawatirkan akan menimbulkan iritasi pada kulit. Selanjutnya yaitu uji efikasi. Uji efikasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahan aktif yang terkandung dalam produk air mawar memiliki manfaat sesuai dengan klaim yang diberikan, yaitu menyegarkan kulit serta menjadi campuran masker dan lulur. Yang selanjutnya yaitu uji mikrobiologi. Uji mikrobiologi dilakukan karena produk Viva Air Mawar ini berbentuk larutan yang berbasis air. Air merupakan tempat yang mudah untuk mikroba berkembang biak sehingga diuji apakah pengawet metilparaben yang diberikan berfungsi dengan baik.